Sebelum kita masuk dalam materi, saya sering menyampaikan tentang 5 kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu. Ya, ini perlu kita ingat-ingat selalu sebagai motivasi bagi kita, pengingat bagi kita, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. 5 kunci tersebut, yang pertama, niat yang lurus. Niat memiliki peran yang sangat besar untuk keberhasilan ibadah menuntut ilmu kita. Ingat, menuntut ilmu itu ibadah. Bahkan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyat. Menuntut ilmu itu nggak ada amalan lain yang bisa menandinginya bagi yang lurus niatnya. Maka mari kita luruskan niat kita. Kita jernihkan hati kita. Karena hati adalah wadahnya ilmu. Hati adalah tempat untuk menampung ilmu. Kalau hati ini bersih, maka akan menampung ilmu dengan banyak. Tapi kalau hatinya kotor, maka ilmu pun gak betah pada diri kita. Dia akan segera pergi meninggalkan tempat kotor tersebut. Maka bersihkan hati-hati kita. Bersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh celaka orang yang menodai hatinya. Perlu bagi kita untuk tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari kotoran syirik, dari kotoran bid'ah, dari kotoran maksiat. Ya, karena tadi ilmu itu tempatnya adalah di dalam hati. Kalau hati ini kotor, maka ilmu tidak betah di sana. Karena ilmu adalah sesuatu yang suci dan bersih. Dia tidak betah kecuali di tempat yang bersih. Yang kedua, di antara kunci meraih ilmu adalah semangat. Ilmu tidak diraih dengan kemalasan. Ilmu tidak diraih hanya dengan impian dan angan-angan. Ilmu diraih dengan semangat. Coba kita perhatikan, orang-orang untuk mengejar dunia saja harus dengan semangat. Lihat orang-orang yang mengejar dunia, kadang sebelum subuh udah bangun, ya, mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke tempat kerjanya, ya, nanti balik lagi tengah malam. Ada yang seperti itu, padahal hanya untuk mengejar dunia. Kalau untuk mengejar dunia saja harus dengan semangat, lantas bagaimana untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana untuk mengejar ilmu agama? Harus dengan semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan menyerah. Ya, dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 kunci kesuksesan. Yang pertama semangat, yang kedua adalah memohon pertolongan, doa, dan yang ketiga adalah pantang menyerah. Kalau kita ingin sukses, maka hendaknya kita memiliki 3 hal ini: semangat, berdoa, dan pantang menyerah. Menarik, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu wal amalu tau'aman. Ilmu dan amal itu adalah saudara kembar. Wa ummuhuma himmatun nafs, ulumul himmah. Adapun ibu keduanya, ibu ilmu dan amal, adalah semangat.
Ini yang mendorong, ini yang mendongkrak kita agar berilmu dan beramal adalah semangat. Lihat para ulama kita, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai kelaparan, ada yang sampai mati hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya. Yang ketiga, di antara kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu adalah doa. Jangan lupa berdoa. Sehebat apapun kita, sejenius apapun kita, sepinter apapun kita, semuanya tidak ada artinya kalau Allah nggak memberikan ilmu kepada kita. Karena ilmu adalah anugerah. Ilmu itu rezeki, Allah yang bagi, Allah yang memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka jangan bergantung kepada kehebatan kita, jangan bergantung kepada kejeniusan kita, jangan bergantung kepada IQ kita, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa." Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita disuruh oleh Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Perbanyak doa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu, terutama di waktu-waktu yang mustajabah, antara adzan dan qomat, saat sujud, sepertiga malam terakhir, saat turun hujan. Ini waktu-waktu yang mustajab. Ya. Yang keempat, agar kita sukses dalam menuntut ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk sabar. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita mendapatkan ilmu. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Nabi Musa alaihissalam ketika belajar kepada Nabi Khidir, Masya Allah, ajib. Nabi Musa orang yang diajak langsung bicara dengan Allah SWT. Nabi, Rasul yang sangat mulia, ulul azmi. Ya. Tapi beliau berkenan untuk belajar kepada yang lebih bawah, yaitu Khidir. Siapa yang lebih tinggi derajatnya? Nabi Musa atau Nabi Khidir? Nabi Musa. Ya, tapi itu tidak menjadikan Nabi Musa sombong. Beliau tetap belajar kepada Nabi Khidir, bahkan melakukan perjalanan jauh untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir, kata Nabi Musa alaihissalam, kau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Satajiduni insyaallah sabira. Itu artinya bahwa dalam menuntut ilmu kita butuh untuk sabar. Ya, sabar ini penting. Betapa banyak orang yang awalnya semangat tapi kemudian berguguran di tengah jalan karena nggak sabar, nggak istiqomah, Sabar dalam meluangkan waktu kita, butuh sabar. Sabar duduk dalam majelis ilmu, sabar mendengarkan kajian, sabar mencatat, sabar menghafal, sabar mengamalkan, sabar dalam menyebarkan ilmu. Semuanya butuh kesabaran. Tanpa kesabaran kita tidak akan mendapatkan ilmu. Makanya Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan,
La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan santai-santai, butuh kesabaran. Dulu para ulama sangat sabar dalam menuntut ilmu. Ya, Imam Malik rahimahullah dalam belajar ilmu agama, beliau sampai pernah menjual genteng rumahnya. Ya, karena menuntut ilmu butuh modal, beliau jual genteng rumahnya. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ta'allamtu babal haid tis'a sinin hatta fahimtu. Aku belajar bab haid, darah haid, fikih darah haid, darah kebiasaan wanita. 9 tahun aku mempelajarinya sampai aku memahaminya. Artinya butuh kesabaran, butuh waktu yang lama belajar itu. Ya, sebagian kita kadang-kadang pengennya apa? Cepat, tergesa-gesa, instan. Belajar 1 jam, 2 jam, pengennya langsung jadi Syekhul Islam. Nah, butuh kesabaran, waktu yang lama, waktu yang panjang dalam menuntut ilmu. Yang kelima, ayyuhal ikhwah, kunci sukses dalam menuntut ilmu adalah adab. Kita harus memperhatikan adab dan akhlak kita dalam menuntut ilmu. Banyak para penuntut ilmu tidak mendapatkan ilmu karena tidak menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak. Ya, ngobrol sendiri, ya, ngantuk sendiri, bahkan tidur sendiri dalam majelis ilmu. Ya, main HP sendiri, sehingga tidak mendapatkan ilmu karena dia tidak memuliakan ilmu. Dahulu dikatakan oleh sebagian ulama, man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka muliakan ilmu, beradablah, ya, hiasi diri kita dengan adab dan akhlak. Dahulu para ulama, mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Bahkan diceritakan bahwa dalam majelis Imam Ahmad bin Hanbal itu yang belajar sama beliau 5.000 orang. 5.000 orang yang hadir. 500 orang belajar hadis dan selebihnya belajar adab dari Imam Ahmad. Berarti lebih banyak belajar adab. Ya, maka sangat disayangkan kalau kita yang udah ngaji, ya, ternyata tidak memperhatikan adab dan akhlak. Ya, apalagi kalau orang awam lebih baik akhlaknya daripada kita yang udah ngaji. Maka ini sangat disayangkan. Ya, penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak. Karena dia sering membaca ayat-ayat Quran, dia sering mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Maka mereka yang lebih pantas untuk menerapkan akhlak dan adab yang mulia. Ya talibi ilmin nabiyyi Muhammadin ma antum wasiwakum bisawa. Wahai orang yang belajar hadis dari Nabi SAW, kalian gak sama seperti masyarakat biasa. Kalau ada masyarakat biasa mungkin melakukan suatu, ya, pelanggaran atau suatu kriminal, orang sekarang akan memaklumi. Maklum anak zaman sekarang, maklum orang zaman sekarang. Tapi coba kalau itu yang melakukannya adalah orang yang udah ngaji, ya, apalagi dari sisi penampilannya sudah menerapkan sunnah Nabi SAW, ya, sudah menjaga jenggotnya, berjilbab, ya, rapat, lebar. Nah, itu bisa digoreng sama media berhari-hari. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak. Penuntut ilmu jika tidak menghiasi dirinya dengan akhlak, maka ilmunya tidak bermanfaat.